Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada judul baru untuk video ini, yaitu Gibran Kemlinti tanda tanya. Iya. Jadi ada judul baru dari video saya. Dari konten kali ini adalah, apa benar sih Gibran itu kemlinti? Kemlinti itu bahasa Indonesianya apa ya? Mungkin congkak, sombong, angkuh, semena-mena, saenake dhewe. Ya, jadi pidato Gibran dalam rangka deklarasi Prabowo Gibran, saya kok merasa Gibran itu sangat jumawa, sangat kemlinti. Yaitu salah satu contoh ungkapan yang saya nilai sebagai ungkapan kemlinti. Dia bilang kira-kira begini, "Tenang Pak Prabowo, saya ada di sini." Gile men. Jadi orang itu kan akan dilihat dari apa yang dia katakan, apa yang dia ekspresikan. Tentu kata-kata itu bisa mengandung 1000 makna. Gibran bilang, "Pak Prabowo, tenang, saya ada di sini." Ini kan menggambarkan bahwa Pak Prabowo nggak usah khawatir lah. Pak Prabowo nggak usah takut kalah. Pak Prabowo nggak usah repot-repot. Pak Prabowo nggak usah banyak kerja, nggak usah sibuk. Semua akan saya atasi. Ya, kira-kira itu salah satu maknanya, ada makna begitu kira-kira. Menurut saya tentu saja. Nah, dengan ekspresi pidato saat itu juga menunjukkan rasa percaya diri yang sangat tinggi. Bayangkan di hadapan Habib Lutfi, di hadapan ketua-ketua partai, yang rata-rata ketua partai adalah orang-orang yang sudah senior semua. Juga di hadapan para pendukung, diantaranya tentu banyak juga yang sepuh-sepuh ya. Ada mantan Kapolri kalau tidak salah, ada 3 orang. Ada Sutarman, ada Sutanto, ada siapa lagi. Jadi memang di hadapan mereka, ini Gibran ini benar-benar kemlinti. Ingin menunjukkan, inilah saya. Jadi kita nggak bisa untuk tidak mengatakan bahwa Gibran itu tidak kemlinti. Karena apa? Ya harusnya kan nggak begitu-begitu amat lah. Jadi ya santun dikit, sopan dikit. Karena ngomong di hadapan para sesepuh, pini sepuh. Di hadapan orang-orang tua, di hadapan para senior. Dengan bicara seperti itu seolah-olah meyakinkan bahwa ini loh, pokoknya kalau ada saya, Gibran, yang anak presiden, semuanya bakal beres deh gitu. Jadi kita bisa memaknai seperti itu kira-kira. Nah, soal kemlinti lagi ini, memang kalau zaman saya dulu sekolah juga ada kawan saya yang sangat kemlinti. Biasanya orang yang kemlinti ini sebenarnya justru tidak percaya diri sebenarnya. Karena dia berani kemlinti hanya karena di belakangnya
ini ada orang kuat. Bisa jadi ayahnya, bisa jadi kakaknya, pamannya, dan bisa jadi yang lain-lain. Artinya apa? Artinya dengan dia sok jago, sok hebat. Nah, karena di belakangnya ternyata ada orang yang lebih hebat. Apa resikonya orang Kemlinti ini? Setelah saya perhatikan di Indonesia ini, terutama budaya Jawa khususnya, karena di Indonesia ini penduduk yang paling banyak adalah orang Jawa, dan di sana masih banyak juga lah orang-orang yang mengikuti dan menuruti tradisi budaya Jawa. Dalam banyak kasus saya perhatikan, orang-orang yang Kemlinti, orang-orang yang sombong, orang-orang yang sok hebat, biasanya akan sulit mengambil hati masyarakat. Ini praktek loh ya, ini artinya ini pengalaman yang sekian tahun saya ikuti dan saya perhatikan, mulai dari pilkada, pilgub, dan juga pilpres, beberapa kali pilpres, itu rakyat Indonesia ini kurang suka kalau melihat orang yang sombong, orang yang Kemlinti itu. Kenapa? Mungkin ada rasa tidak suka aja gitu. Belum menjadi pejabat, belum menjadi wapres, sudah seperti itu. Nah, apalagi kelak kalau sudah menjabat, bagaimana kita rakyat itu akan diayomi dan dilindungi. Itu barangkali yang menjadikan atau yang menyebabkan orang yang Kemlinti itu tidak disukai oleh masyarakat. Saya hafal persis. Saya kira kalau kita sebut nama contoh orang-orang yang Kemlinti di masa lalu, ini nanti akan banyak yang tersinggung. Jadi sebaiknya tidak perlu kita sebut nama lah. Jadi tidak perlu kita sebut nama, tapi jelas-jelas bahwa itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi budaya Jawa itu sangat tidak menyukai orang-orang yang jumawa, orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh. Sopan santun itu menjadi pilar atau menjadi pegangan utama. Jangankan kok sombong ya, agak sedikit ya bertindak yang di atas batas saja, itu orang-orang Jawa itu tidak suka. Jadi sekali lagi ini, nah saya juga nggak tahu ya, apakah ini menjadi bagian dari tanda-tanda bahwa pasangan Prabowo Gibran ini justru akan kalah hanya salah satunya disebabkan oleh Gibrannya yang Kemlinti itu. Jadi barangkali ini juga menjadi tanda-tanda. Jadi kita juga orang yang suka memperhatikan banyak tanda-tanda. Karena tanda-tanda itu bagaimanapun itu memang diberikan kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan untuk mengetahui atau untuk menjadi pengingat bahwa hey, ingat, seperti itu tuh nggak boleh loh. Hey, ingat, perilaku seperti itu tidak disukai loh. Nah, jadi saya nggak tahu apakah sifat Kemlinti yang dimiliki oleh Gibran ini menjadi bagian ciri-ciri akan adanya
kekalahan yang akan diderita oleh pasangan Prabowo Gibran ini. Sungguh saya tidak tahu, tetapi ini tanda-tanda itu ada. Sekali lagi, orang-orang Indonesia ini sangat tidak menyukai kepada mereka yang mempunyai sikap kemelinti. Pesan saya untuk Mas Gibran, ya kemelinti boleh, tetapi pada tempatnya. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.